Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan karir, keuangan, dan asmara kamu di masa mendatang, oke? Kita akan langsung shuffle kartunya ya, dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu nih, para Scorpio di bulan November 2021. Dalam hal karir, keuangan, dan kehidupan asmara kamu ya. Oke, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Nine of Cups, The Magicians, dan Queen of Swords di sini. Eight of Pentacles dan The Judgment. Oke. Kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Three of Wands. The World. Oke, di sini ada The Star dan ada The Moon. Akan shuffle lagi ya. Satu kartu lagi ya. Ada Death di sini, ya. Oke. Bottom of the deck di sini kita ada Knight of Swords, oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya. Di sini kita ada Knight of Swords ya. Ini bisa diartikan sebagai energi utama ataupun yang bisa menjadi acuan ataupun patokan kamu agar kamu bisa melewati bulan November ini secara lebih baik ataupun secara lebih maksimal ya. Knight of Swords. Knight of Swords ini bisa diartikan melakukan aksi ataupun tindakan secara proaktif ya. Artinya mengejar bola di sini ya. Di sini berarti di bulan November ini kamu yang harus lebih aktif dalam mencapai apapun yang kamu inginkan ya di bulan November ini. Oke, itu kata kuncinya nih. Nah, coba kita lihat dulu ya mengenai karir ataupun keuangan kamu ya dari kelima kartu yang di atas. Oke. Nine of Cups, The Magician, dan Queen of Swords. Di bulan November ini benar-benar bulan yang sangat baik nih untuk kamu untuk mencoba terobosan-terobosan baru ya dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu ya. Mungkin untuk dalam bisnis kamu bisa kalau kamu memang berjualan sesuatu produk ya, mungkin kamu bisa mencoba nih berinovasi ya, menambah produk-produk yang lain ataupun mencoba mencari sesuatu yang lebih beda ya dari produk kamu untuk ditawarkan kepada para customer kamu seperti itu ya. Dalam bidang jasa kamu bisa mencoba terobosan baru ya, kamu bisa menawarkan jasa yang lain yang kira-kira mungkin juga dibutuhkan nih oleh klien ataupun customer kamu. Seperti itu ya. Nah, dalam pekerjaan apabila kamu bekerja di perusahaan seperti itu ya, kamu bisa mencoba
memberanikan diri untuk mengungkapkan ide-ide mengenai ataupun gagasan-gagasan nih ya kepada tim kerja kamu, kepada atasan kamu mungkin ya, dimana kamu bisa memberikan suatu ide ya kepada mereka mengenai bagaimana perusahaan bisa ataupun bagaimana caranya agar kamu bisa berkontribusi lebih kepada perusahaan ya. Oke, apakah kamu mengusulkan sesuatu hal yang baru ataupun sistem kerja yang baru seperti itu ya. Intinya ini adalah waktu yang tepat untuk kamu untuk mencoba merealisasikan atau paling tidak mengungkapkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang selama ini kamu punya ya dalam pikiran kamu. Oke, karena sebenarnya kalau aku lihat sebenarnya sudah banyak ya, mungkin beberapa perencanaan yang ingin kamu lakukan, tetapi mungkin karena satu hal dan sebagainya, mungkin karena faktor lingkungan, mungkin karena faktor waktu dan sebagainya, akhirnya kamu menunda. Nah, di bulan November ini adalah waktu yang paling bagus untuk kamu untuk secara aktif mengungkapkannya atau bahkan merealisasikannya. Oke. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Queen of Swords. Pastikan apabila memang ide tersebut bisa kamu jalankan, inovasi tersebut bisa kamu laksanakan, pastikan segala sesuatunya itu telah kamu rencanakan sebelumnya ya. Queen of Swords di sini ya, perencanaan yang matang ya, clear mind ya, pikiran yang benar-benar jernih dalam melakukannya. Oke. Walaupun kamu sudah punya ide, nah pastikan juga nih, mungkin kamu menulisnya di kertas, bagaimana perencanaannya, ataupun kamu menyusunnya nih, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa nih. Mungkin langkah pertama kamu harus melakukan hal ini terlebih dahulu, kemudian ketika sudah selesai, baru kamu melakukan langkah berikutnya, seperti itu ya. Ada baiknya kamu definisikan ya langkah-langkahnya ya, membuat perencanaan secara lebih rinci. Bagaimana kamu bisa merealisasikan ide-ide tersebut, seperti itu ya, untuk karir, keuangan, untuk karir ataupun bisnis kamu ya, para Scorpio. Nah, ketika kamu berhasil nih merealisasikan ide-ide tersebut menjadi sesuatu bentuk yang nyata sesuai dengan yang kamu ekspektasikan, nah disitulah kamu bisa mendapatkan hasil yang benar-benar optimal di bulan ini. Oke? Nah, jadi kamu harus mulai membuat perencanaan ini ya, para Scorpio. Di sini Eight of Pentacles sama Judgments ya. Kalau di sini aku lihat keuangan ya. Untuk keuangan aku lihat kamu cenderung stabil di bulan ini ya. Tidak akan ada banyak pengeluaran yang tidak terduga. Untuk arus kas kamu juga akan lancar ya. Pendapatan dan pengeluaran kamu cenderung stabil di sini ya. Atau paling tidak meningkat ya, meningkat walaupun tidak banyak di sini aku lihat ya. Karena di sini Eight of Pentacles ya. Biasanya ini Eight of Pentacles ini stabil ya, stabil meningkat sedikit. Bukan meningkat dalam dalam tingkat yang signifikan seperti itu ya. Nah, tapi tentunya di sini kamu bisa bernapas lega berarti ya. Untuk bulan November ini mudah-mudahan keadaan finansial kamu juga bisa tetap stabil ya, ataupun paling tidak meningkat walaupun tidak secara signifikan. Dan mudah-mudahan setelah kamu merealisasikan ide-ide kamu nih dan secara proaktif melaksanakan segala sesuatunya, nah di bulan-bulan berikutnya bisa mulai membuahkan hasil yang benar-benar maksimal. Oke? Jadi good luck ya untuk kamu para Scorpio dan tetap semangat. Oke teman-teman, coba kita lanjut kepada kehidupan asmara kamu nih ya para Scorpio. Kelima kartu yang di bawah. Oke, Three of Wands, The World. Di sini aku melihat The World sama Death-nya lumayan kencang ya. Untuk kamu nih ya para Scorpio yang mungkin masih dalam proses healing ataupun sedang dalam proses pencarian ataupun mungkin sedang dalam masa pendekatan ya, apapun itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari bottom of the deck-nya, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu untuk menjadi lebih proaktif. Oke? Untuk kamu yang mungkin masih dalam tahap pencarian, nah ini memang waktunya untuk kamu mulai membuka. Bukan membuka hati langsung ya secara sepenuhnya langsung kamu cari siapa yang mau jadi pacar kamu seperti itu ya, bukan seperti itu juga. Tapi kalau memang ada orang yang tepat ya nggak ada salahnya ya. Tapi bukan arahnya ke situ sebenarnya. Lebih kepada Three of Wands ya, artinya kamu coba beranikan diri kamu untuk menatap ke depan kembali seperti itu, oke? Jadi mungkin untuk beberapa dari kamu yang baru saja mengakhiri hubungan yang kurang sehat, hubungan yang toksik, kamu jadi agak pesimis ya, melihat ke depan gitu. Kamu udah mungkin ya udah capek lah hubungan atau relationship, pada ujung-ujungnya ya disakiti juga, pada ujung-ujungnya ya kecewa juga, pada ujung-ujungnya ya dikhianati juga. Nah, kamu udah mulai pesimis gitu. Nah, ini saatnya mulai secara proaktif kamu ubah sudut pandang kamu. Bahwa apapun yang memang sudah terjadi ataupun yang sudah kamu akhiri, walaupun memang pedih, walaupun memang sakit, walaupun memang membuat rasanya
apa ya, galau gitu ya, tetap akan ada sesuatu yang bisa kamu pelajari. Tetap ada sisi positifnya kok, yaitu dimana kamu bisa melihat segala sesuatunya itu dengan lebih jelas ke masa depan gitu ya. Jadi kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik ya untuk orang yang nantinya beruntung untuk memiliki kamu seperti itu. Oke, sebenarnya itu salah satu sisi positifnya. Dan cobalah ubah sudut pandang kamu di bulan November ini. Bahwa apapun yang sudah terjadi itu memang menyakitkan, memang menyedihkan, tetapi itu tidak boleh menghambat kamu untuk melihat ke depan. Oke, kamu harus sadar bahwa dengan segala kepedihan, dengan segala kesakitan, dengan segala kesedihan yang sudah kamu alami, kamu sekarang itu sudah bertumbuh jadi pribadi yang jauh lebih matang dan jauh lebih kuat loh sebenarnya sekarang gitu ya. Nah, masalahnya memang mungkin beberapa dari kamu nggak sadar deh ya, karena ya banyak yang terlarut dalam kesedihan gitu ya. Nah, ini saatnya di bulan November ini kamu secara aktif yang harus mengubah sudut pandang kamu. Oke? Karena ingat, di sini ada the world, ada the death. Ini awal yang baru ya untuk kamu. Ada the star, ada the moon-nya di sini. Ada baiknya untuk kamu yang walaupun mungkin belum siap ya secara sepenuhnya ya tentunya membuka hati, ada baiknya tetap kamu cobalah paling tidak untuk berinteraksi dengan orang-orang baru ya, terkoneksi dengan orang-orang baru atau paling tidak berkenalan dengan orang-orang baru ya seperti itu di sini ya. Ada the star, ada the moon ya. Tujuannya agar kamu bisa melihat suatu hubungan ataupun relationship itu secara optimis kembali ya, bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya itu masih banyak loh orang lain gitu ya, bahwa sebenarnya masih ada loh orang yang pantas untuk diperjuangkan loh di sini gitu ya, di hidup kamu gitu, bahwa sebenarnya memang kamu itu orang yang pantas untuk diperjuangkan juga loh oleh orang yang tepat seperti itu ya. Di sini kalau aku lihat banyak sekali dari kamu yang mulai pesimis ya. Mungkin kamu mulai pesimis apakah kamu bisa pada akhirnya menemukan orang yang tepat. Mungkin beberapa dari kamu juga sudah mulai berpikir bahwa mungkin kamu adalah orang yang tidak akan pernah tepat untuk siapapun. Nah, itu pikiran yang tentunya malah toksik ataupun tidak baik nih untuk diri kamu sendiri gitu ya. Nah, dengan bertemu dengan bukan banyak orang, yang nggak harus banyak orang juga, paling tidak ya beberapa orang baru ya, dimana kamu bisa merasa istilahnya merasa baik, merasa apa ya, merasa akhirnya menyayangi diri kamu sendiri gitu ya, merasa nyaman kembali dengan diri kamu sendiri. Oke, itu adalah intinya di situ. Di sini kalau aku lihat karena ada the moon ya di sini, kalau kamu bisa secara aktif nih bertemu dengan orang-orang baru, di sini kamu bisa menemui berbagai macam orang nih. The moon di sini. Mungkin banyak macam ya, banyak tipe ya di bulan November ini ya, yang karena sebenarnya banyak orang yang tertarik sama kamu gitu ya, terlepas dari perawakan kamu seperti apa ya. Biasanya ya kalau tipikal orang Scorpio biasanya kan selalu dikaitkan dengan judes dan jutek ya. Nggak semuanya gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak orang yang pengen dekat dengan kamu gitu. Nah, kalau kamu bisa membuka diri secara lebih aktif, sebenarnya banyak loh orang yang bisa kamu temui gitu ya. Dan mereka pun banyak tipe kepribadiannya yang berbeda-beda gitu. Nah, dari situ kamu juga bisa belajar banyak ya. Kamu bisa belajar banyak tentang tipe pasangan seperti apa yang paling ideal untuk kamu. Tipe pasangan seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan nih. Dan paling penting adalah kamu bisa mengetahui diri kamu sendiri ya. Kamu belajar tentang diri kamu sendiri. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan seperti itu. Oke. Nah, tentunya kembali lagi kita ingat ya, bottom of the deck-nya ada Nine of Swords ya. Di sini kamu harus yang lebih proaktif, oke? Memang segala sesuatunya membutuhkan waktu, tetapi akan jauh lebih cepat apabila memang kita sudah membulatkan tekad untuk melakukan tindakan yang nyata, seperti itu. Nah, di bulan November ini adalah saat yang paling tepat untuk kamu. Termasuk untuk kamu yang dalam proses healing, mudah-mudahan setelah kamu memutuskan untuk bertindak secara lebih aktif agar kamu bisa lebih cepat sembuh, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Mudah-mudahan di bulan November ini kamu bisa mendapatkan proses healing yang lebih produktif, yang lebih cepat, dan mudah-mudahan juga di bulan-bulan berikutnya kamu bisa segera bertemu dengan orang yang baru ataupun orang yang kamu harapkan selama ini. Oke, yang pasti adalah kamu harus tetap optimis ya para Scorpio. Ingat bahwa kamu adalah orang yang sempurna di mata orang yang tepat. Itu adalah kuncinya, oke? Jadi jangan pernah pesimis lagi terhadap relationship ataupun cinta, karena suatu saat aku yakin kamu pasti akan menemukannya.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.